Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asti Lestari, NIM 51112111141. Di sini saya akan memandu jalan presentasi kelompok 6 yang membahas laporan biaya dan harga jual produk per unit berdasarkan metode pesanan dan metode proses dalam UMKM Ayam Geprek Warung Rizki. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi kedua, perhitungan pada paket komplit pesanan 200 unit akan disampaikan oleh Ramli. Materi ketiga, perhitungan pada paket biasa pesanan 100 unit akan disampaikan oleh Junaidi. Materi keempat, biaya overhead tetap, biaya tenaga kerja, perhitungan harga pokok penjualan, perhitungan harga jual A28, perhitungan harga jual B12 akan disampaikan oleh Desna. Profil UMKM. Nama usaha Ayam Geprek Warung Rizki. Kelompok usaha makanan, alamat Pertigaan Jalan Cangkorah. Ayam Geprek Warung Rizki adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan berupa sebuah toko atau warung yang memproduksi dan menjual ayam geprek. Perhitungan job order costing. Yang pertama, ada perhitungan pada paket komplit pesanan 200 unit. Yang kedua, perhitungan pada paket biasa pesanan 100 unit. Yang ketiga, ada biaya overhead tetap. Yang keempat, ada biaya tenaga kerja. Yang kelima, ada perhitungan harga pokok penjualan. Yang keenam, ada perhitungan harga jual A28. Dan yang ketujuh, ada perhitungan harga jual B12. Perkenalkan, nama saya Rahmat Febriansyah dengan NIM 511211143. Di sini saya akan membacakan pertama itu perhitungan pada paket komplit pesanan 200 unit pada tanggal 28 Mei 2022. Yang pertama ini ada bahan baku. Biaya bahan baku. Bahannya itu berupa ayam dengan kuantitas 20 satuan kilogram dengan harga 35.000. Perhitungannya 20 kali 35.000 dengan total Rp700.000. Lalu ada bahannya nasi, kuantitasnya 20 satuan kilogram, harga 12.000, perhitungannya 20 kali 12.000 dengan total Rp240.000. Dan jika ditotalkan 700.000 ditambah 240.000 menjadi Rp940.000. Lalu selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik di sini ada bahan tepung terigu dengan kuantitas 6 satuan kilogram, harga 8.000, perhitungannya 6 kali Rp8.000 dengan total Rp48.000. Lalu selanjutnya ada minyak goreng dengan 8 liter, harganya Rp25.000, perhitungannya 8 kali Rp25.000 dengan total Rp200.000. Lalu ada cabai dengan kuantitas 1,5 kg, harganya Rp30.000, perhitungannya 1,5 dikali Rp30.000 dengan total Rp45.000. Lalu selanjutnya ada tomat, kuantitas 1,5 kg dengan harga Rp10.000, perhitungannya 1,5 kali Rp10.000 dengan total Rp15.000. Yang selanjutnya ada kerupuk dengan kuantitas 2 bal, satuannya bal, lalu harga Rp28.000, perhitungannya 2 kali Rp28.000 dengan total Rp56.000. Lalu ada timun, kuantitas 500 gram, harganya Rp5.000 dengan total Rp5.000. Lalu selanjutnya ada bumbu, kuantitas 5 pak, dengan harga Rp5.000, 5 kali Rp5.000 sama dengan Rp25.000. Dan selanjutnya ini ada bawang merah, kuantitasnya 1 kg, harga Rp30.000, dengan perhitungan 1 kali Rp30.000, Rp30.000. Lalu bawang putih 1 kg,
dengan harga 25.000. 1 kali 25.000 sama dengan 25.000 juga. Lalu ada salada Bokor, kuantitasnya 1 kg, harga 30.000. Perhitungannya 1 kali 30.000 sama dengan 30.000. Lalu selanjutnya ada tempe dan tahu, kuantitasnya 1 kg dengan harga 70.000. 1 kali 70.000 dengan total 70.000 dan total keseluruhannya tuh sebesar Rp549.000. Lalu selanjutnya di sini ada biaya bahan pelengkap. Biaya bahan pelengkap ini terdiri dari yang pertama bahan styrofoam, kuantitasnya 2, satuannya bal atau satu bal itu 100 pieces dengan harga Rp35.000. Perhitungannya 2 kali Rp35.000 sama dengan Rp70.000. Lalu ada kantong plastik, kuantitasnya 4, satuannya pak dengan isi 50 lembar, harga 10.000. Perhitungan 4 kali 10.000 sama dengan 40.000. Lalu selanjutnya ada kertas nasi, kuantitasnya 1, satuan pak dengan isi 250 lembar dengan harga 25.000. Perhitungannya 1 kali 25.000 sama dengan 25.000 dan jika dijumlahkan menjadi Rp135.000. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Junaidi dengan NIM 5111211144. Di sini saya akan mempresentasikan perhitungan pada paket biasa. Pesanan 100 unit 12 Juni 2022. Bahan baku. Biaya bahan baku. Bahannya terdiri dari ayam dan nasi. Yang pertama ayam, kuantitasnya 10, satuannya kilogram, harganya 35.000. Perhitungannya 10 dikali 35.000, totalnya 350.000. Yang kedua nasi, kuantitasnya 10, satuannya kilogram, harganya 12.000. Perhitungannya 10 dikali 12.000, totalnya menjadi 120.000. Total dari keseluruhan bahan dari ayam dan nasi menjadi 470.000. Perhitungan pada paket komplit pesanan 200 unit 28 Mei 2022. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik. Bahan tepung terigu, kuantitasnya 3, satuannya kilogram, harganya 8.000. Perhitungannya 3 dikali 8.000, totalnya 24.000. Minyak goreng, kuantitasnya 4, satuannya liter, harganya 25.000. Perhitungannya 4 dikali 25.000, totalnya 100.000. Yang ketiga cabai, kuantitasnya 1, satuannya kilogram, harganya 30.000. Perhitungannya 1 dikali 30.000, totalnya 30.000. Tomat, kuantitasnya 1, satuannya kilogram, harganya 10.000. Perhitungannya 1 dikali 10.000, totalnya 10.000. Kerupuk, kuantitasnya 1, satuannya bal, harganya 28.000. Perhitungannya 1 dikali 28.000, totalnya 28.000. Timun, kuantitasnya 500, satuannya gram, harganya 5.000. Perhitungannya 1 dikali 5.000, totalnya 5.000. Bumbu, kuantitas 3, satuan pak, harga 7.000. Perhitungannya 3 dikali 7.000, totalnya 21.000. Bawang merah, kuantitasnya 500, satuannya gram, harganya 20.000. Perhitungannya 1 dikali 20.000, totalnya 20.000. Bawang putih, kuantitasnya 500, satuannya gram, harganya 20.000. Perhitungannya 1 dikali 20.000, totalnya 20.000. Selada, kuantitasnya 500, satuannya gram, harganya 20.000. Perhitungannya 1 dikali 20.000,
totalnya 20.000. Total dari keseluruhan biaya overhead pabrik yaitu 278.000. Perhitungan pada paket biasa pesanan 1 unit 12 Juni 2022. Biaya bahan pelengkap. Bahannya terdiri styrofoam, kantong plastik, dan kertas nasi. Styrofoam kuantitasnya 1, satuannya bal 100 PCS, harganya 35.000, perhitungannya 1 dikali 35.000, totalnya 35.000. Kantong plastik kuantitasnya 2, satuannya pak 50 lembar, harganya 10.000, perhitungannya 2 dikali 20.000, totalnya 20.000. Kertas nasi kuantitasnya 1, satuannya pak 250 lembar, harganya 25.000, perhitungannya 1 dikali 25.000, totalnya 25.000. Total keseluruhan dari biaya bahan pelengkap yaitu 80.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Desna Fitriani dengan NIM 511121142. Di sini saya akan melanjutkan untuk membaca materi yang ada pada PT. Ya, yang ketiga yaitu biaya overhead tetap. Nah, biaya overhead tetap yaitu adalah yang diterangkan dalam untuk menerangkan perhitungan biaya overhead pabrik tetap seperti berikut. Ini adalah keterangannya, yaitu yang pertama ada kompor, ada kuantitasnya 1, terus umur ekonomisnya adalah 10 tahun, dan nilai perolehannya adalah 400.000, dan akumulasi penyusutan per tahunnya adalah 40.000. Nah, 40.000 ini didapatkan dengan cara nilai perolehan dibagi dengan umur ekonomis, yaitu kan 10 tahun. Bagilah hasilnya lah ini. Lalu yang kedua ada baskom besar, ada yaitu kuantitasnya 3, umur ekonomisnya 2 tahun. Lalu ada nilai perolehannya adalah 21.000, dan lalu akumulasi penyusutan per tahunnya adalah sebesar 10.500. Lalu ada katel dengan kuantitas 2, umur ekonomisnya 2 tahun, dan nilai perolehannya adalah 20.000. Lalu ada akumulasi penyusutan per tahunnya adalah sebesar 10.000. Lalu ada serok kuantitas 1, umur ekonomisnya 2 tahun. Lalu ada nilai perolehan yaitu adalah sebesar 10.000. Lalu ada akumulasi penyusutannya yaitu per tahunnya adalah sebesar 5.000. Lalu ada pisau dengan kuantitas 2, umur ekonomisnya 1 tahun. Lalu ada dengan nilai perolehannya dan 20.000. Lalu ada akumulasi penyusutan per tahunnya adalah sebesar 20.000 rupiah. Terus ada talenan, kuantitasnya 2, umur ekonomisnya 2 tahun, nilai perolehannya adalah 15.000. Lalu ada akumulasi penyusutan per tahunnya adalah sebesar 7.500 rupiah. Lalu ada spatula dengan kuantitas 1, umur ekonomisnya 2 tahun, lalu nilai perolehannya adalah 10.000, akumulasi penyusutannya adalah 5.000 rupiah. Cobek yaitu kuantitasnya 1, umur ekonomisnya 4 tahun, lalu nilai perolehannya adalah 350.000 rupiah, lalu akumulasi penyusutan per tahunnya adalah sebesar 87.500 rupiah. Lalu yang terakhir ada saringan, kalau kuantitasnya 1, umur ekonomisnya 1 tahun, lalu nilai perolehannya adalah sebesar 7.000 rupiah, lalu akumulasi penyusutannya per tahunnya adalah 7.000 rupiah. Lalu maka kita jumlahkan semuanya,
jumlahkan itu dengan total Rp192.500. Lalu di sini ada keterangan, jadi menyatakan akumulasi per bulannya yaitu sama dengan 192.500 dibagi sama 12 bulan. Hasilnya adalah 16.042 sen. Terus yang kedua, akumulasi per harinya adalah sama dengan 16.042 sen dan dibagi 30 hari yaitu sama dengan Rp535. Ini adalah akumulasi per harinya. Lalu yang keempat ada biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja di sini ada keterangannya. Yang pertama ada karyawan, kuantitasnya 1, satuannya hari, harga upah per harinya adalah Rp50.000. Lalu yang kedua ada karyawan, kuantitasnya 1, satuannya adalah hari, upah harganya per harinya adalah Rp50.000. Lalu dijumlahkan dengan jumlah total adalah Rp100.000 dengan Rp100.000. Nah, ini adalah gaji biaya tenaga kerja untuk dua orang karyawan. Selanjutnya, yang kelima yaitu adalah perhitungan harga pokok penjualan. Nah, di sini ada kode yaitu A28, PDB awalnya nggak ada, bahan langsungnya yaitu untuk pesanan A28, kode A28 adalah sebesar Rp940.000. Lalu ada PTKL adalah sebesar Rp100.000. Ada biaya overhead pabriknya yaitu sebesar Rp549.000. Lalu ada biaya bahan pelengkap yaitu Rp135.000. Dengan total Rp1.724.000. Lalu untuk kode pesanan B12 yaitu BDP awal yaitu nggak ada. Terus ada biaya langsungnya yaitu adalah sebesar Rp470.000. Lalu ada PTKL yaitu sebesar Rp100.000, ada biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp278.000. Lalu ada biaya bahan pelengkap yaitu sebesar Rp80.000. Maka dijumlahkan yaitu dengan total Rp928.000. Lalu kita jumlahkan dari total ini untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu dengan total Rp2.652.000. Nah, inilah harga pokok penjualnya secara keseluruhan. Nah, lalu untuk menghitung HPP per unitnya itu berapa untuk pesanan A28 yaitu dengan cara sama dengan Rp1.724.000 yang jumlah total ini, jumlah yang ada 8, lalu dibagi sama 200. 200 itu adalah 200 dari mana? Yaitu adalah 200 dari pesanan yang didapat yaitu 200. Berarti Rp1.724.000 dibagi 200. Nah, ini adalah 8.620 sen. Lalu untuk HPP per unit B12 adalah sama dengan 953,53 sen dibagi 100. Nah, sama dengan adalah 9.280. Lalu yang selanjutnya, yang keenam yaitu adalah perhitungan harga jual A28. Nah, keuntungan yang diinginkan oleh penjualan adalah 6.380 per unit. Nah, harga jual markup sama dengan HPP tambah markup ditambah markup sama dengan 8.620 ditambah 6.380, yaitu hasilnya adalah sebesar Rp15.000. Lalu ada persentase markup-nya yaitu sama dengan si harga jual
dalam kurung, yaitu rumusnya adalah harga jual dikurangi biaya produksi per unit dibagi biaya produksi per unit, lalu dikali dengan 100. Nah, lalu kita masukkan nih, sama dengan dalam kurung 15.000 dikurangi 8.620. Lalu dibagi dengan 8.620. Lalu dikali dengan 100. Hasilnya adalah 74%. Lalu ada harga jual cost pricing sama dengan biaya per unit dalam kurung 1 ditambah markup sama dengan 8.620 dalam kurung 1 ditambah 74%. Dan hasilnya adalah sebesar Rp15.000. Lalu ada perhitungan laba bersih sama dengan biaya per unit dikali 74%. Sama dengan 8.620 sen dikali 74%. Hasilnya adalah 6.378,80 sen. Dibulatkan maka menjadi 6.380 rupiah. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh, ada perhitungan harga jual B12. Keuntungan yang diinginkan oleh penjual adalah 3.720 per unit. Harga jual markup yaitu sama dengan HPP ditambah markup. Nah, sama dengan 9.280 ditambah 3.720 rupiah. Nah, hasilnya adalah sebesar Rp13.000. Lalu ada persentase markup-nya yaitu sama dengan rumus yaitu dalam kurung harga jual dikurangi biaya produksi per unit dibagi biaya produksi per unit lalu dikali dengan 100. Nah, sama dengan 13.000, nah dalam kurung 13.000, yaitu kan harga jualnya tuh harga markup-nya, yaitu kan 13.000 tuh dikurangi sama biaya produksi per unitnya, yaitu kan sebesar 9.280 dibagi 9.280, lalu dikali dengan 100, nah hasilnya adalah 40%. Nah, lalu ada harga jual cost pricing, yaitu dengan rumus biaya per unit dalam kurung 1 ditambah markup. Nah, sama dengan, berarti kan biaya per unitnya kan adalah sebesar 9.280. Nah, dalam kurung 1 ditambah markup-nya, ya kan, markup-nya adalah sebesar 40%. Nah, hasilnya lalu jumlahkan, nah hasilnya adalah sebesar Rp13.000. Lalu untuk yang terakhir ada perhitungan laba bersih, yaitu di sini rumusnya adalah biaya per unit dikali 40%. Nah, sama dengan Rp9.280 dikali 40%. Nah, hasilnya adalah Rp3.712 rupiah. Maka dibulatkan menjadi Rp3.700. Nah, kesimpulan paparan dari laporan kami mengenai laporan harga jual per unit berdasarkan metode job order costing pada ayam geprek warung Rizky, yaitu kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada usaha mikro ayam geprek warung Rizky, dapat kami simpulkan jika kesimpulannya adalah ayam geprek warung Rizky mendapatkan dua jumlah pesanan yang berbeda. Pesanan pertama, paket nasi ayam geprek komplit, yaitu sebanyak 200 unit. Nah, dengan harga jual Rp15.000 dengan keuntungan sebesar Rp3.700. Baik, mungkin dari saya segitu. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Astrid.
Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih telah menyempatkan waktunya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.